kalau ingin melihat bagaimana sepak terjang Cina di masyarakat internasional, paling gampang itu lihat di benua Afrika. Jangan membayangkan bahwa kehidupan diplomat itu dari satu function ke function, dari party ke party. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin, dimanapun berada. Wah, saya nih kali ini luar biasa, saya punya tamu spesial ini. Mungkin kalau kemarin anak-anak muda gitu, sekarang sebenarnya masih muda, bukan senior, masih muda. Jiwanya jiwa muda juga, pikirannya juga pikiran muda. Dan ini juga bukan tokoh sembarangan di negeri ini, di republik ini. Ini senior saya. Ternyata beliau ini saya jauh usianya dengan beliau, tapi kata beliau tadi berbincang-bincang ya di luar forum ini, katanya beliau sering nonton saya katanya. Jadi saya tersanjung juga ini karena sering baca komentar saya di banyak media. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di podcast saya ini, di YouTube saya ini, saya bisa akan berbincang-bincang nih dengan beliau. Nanti mungkin teman-teman kaget ya, sahabat-sahabat kaget siapa ini orangnya gitu. Tentu orang hebat, orang penting yang saat ini beliau ini sedang mempromosikan Indonesia di negara lain loh. Wah, saya 2015 itu pernah ke Italia, ke Milan, ada Milan Expo, luar biasa di sana itu. Ya, saya tahu persis bagaimana para, mohon maaf, duta besar bekerja ya di sana gitu untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Nah, kali ini saya punya tamu khusus spesial untuk seluruh anak muda Indonesia ini. Nah, saya sapa dulu nih. Siapa beliau? Adalah Kang Dr. M. Heri Saripudin. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Ujan. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Amin, alhamdulillah baik, Bang. Nah, ini Pak Dubes loh, jangan main-main. Saya sebutkan dulu nih. Beliau ini posisinya, saya nyebutnya Akang, tapi mesti saya sebut Bapak. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu orang yang terhormat ya di negeri ini yang sedang bertugas. Posisi beliau ini adalah sebagai duta besar ya di Kenya ya, Bang Heri. Ya, merangkap Republik Uganda, Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, dan perwakilan tetap untuk UNEP dan UN Habitat. Wah, ngeri kali nih. Bayangkan banyak tugas yang diemban oleh beliau. Tentu beliau bukan orang sembarangan, tentu orang hebat. Nah, kita tanya dulu nih ke beliau nih, kira-kira emang dulu punya cita-cita jadi dubes, Kang Heri, atau memang mengalir saja, atau memang ya diikhtiarkan, didoakan gitu, atau memang ada doa orang tua, atau memang kerja keras. Kira-kira ceritanya seperti apa nih akan bisa jadi dubes? Terima kasih, Kang Ujang. Alhamdulillah, dubes juga manusia, Kang. Jadi kalau flashback cita-cita saya kecil itu, apalagi saya terus terang aja, saya dari Indramayu, boro-boro saya mengerti adanya duta besar atau diplomat itu. Tapi cita-cita saya dulu itu sejak SMP, SMA, saya pupuk, saya ingin keliling dunia, Kang. Alhamdulillah. Jadi saya keliling dunia, tapi waktu itu jalannya, saya dulu seneng sastra, saya suka nulis puisi, ikut teater gitu ya. Nah dulu kan kalau baca sastrawan-sastrawan itu kan kalau yang berprestasi pasti dikirim ke Iowa atau ke literature course. Nah saya tuh ingin gitu loh, wah kayaknya enak banget gitu loh. Nah terus berjalannya waktu saya kuliah oleh orang tua itu karena orang tua saya adalah pendidik, guru. Ini saya waktu itu mau ngambil jurusan filsafat karena kan kalau saya baca sastrawan-sastrawan top tuh pasti kalau nggak filsafat atau psikolog. Terus orang tua saya sebagai pendidik, ini apa-apaan katanya mau filsafat. Saya bilang cita-cita saya pengen keluar negeri, pengen keliling dunia. Terus ada, loh kok ini ada jurusan hubungan ilmu internasional di UGM. Nah, saya ambillah jurusan itu. Jadi akhirnya saya berkenalan itu. Jadi mulai kuliah saya memang membangun harapan dan masa depan saya itu sebagai diplomat.
Jadi sebagai dubes, bukan sebagai diplomat. Dan kalau diplomat itu kan cita-cita tertingginya kan duta besar. Ini kan jabatan politis. Dan alhamdulillah saya sudah di posisi yang yang paling top lah untuk profesi diplomat, dan saya mensyukurinya. Itulah sekelumit background saya, Kang. Wah, guys, luar biasa ya. Bagaimana cerita beliau? Beliau ternyata sama tetangga kabupaten, saya orang Subang, Kang. Jadi kita ini ternyata orang-orang jadi satu wilayah gitu. Iya, satu wilayah tetangga, betul. Saya sering main. Bahkan saya 1 tahun, Kang, pesantren di Sukalila di Jatibarang, Kang, 1 tahun. Ya Allah. Ya, jadi waktu sanawiyah. Jadi ya dari 1 tahun di Indramayu, di Darussalam, lalu 2 tahun di Babakan Ciabaringin Cirebon. Jadi ini kita jadi saya, nah inilah hikmahnya kita bisa Iya, silaturahmi kan, betul. jadi saling mengenal lebih dekat lagi. Nah, Iya. ini tokoh inspirasi kali ini beliau ya, sekali lagi saya Kang Dr. M. Heri Sarifudin ini tadi duta besar Kenya ya, dan lain-lain ya, sudah saya jelaskan. Nah, sebelum beliau duta besar di Kenya, beliau di Jeddah tugasnya ini, di konsulat jenderal di Jeddah. Nah, ini juga tidak mudah karena waktu itu ada persoalan, mohon maaf ya, politik di sana dan dengan Indonesia terkait dengan Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi nanti jangan bicara itulah, kita bicara yang ringan-ringan aja. Nah, kira-kira, nah kalau tugas di Kenya dan lain-lain itu, Kang ya, kita nih awam ya, orang Indonesia ya. Kenapa Pak Jokowi gitu ya memerintahkan Akang bertugas di sana gitu. Kenapa Pak Presiden memerintahkan Akang untuk tugas di negara Afrika tersebut gitu kan? Itu tentu tugas berat. Kira-kira apa ketika itu yang disampaikan oleh Pak Presiden? Baik, pertama tentu saja kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih tentu saja pada pimpinan Republik ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Retno Marsudi yang memberikan amanah tanggung jawab saya sebagai duta besar untuk 4 negara di Afrika Timur dan wakil tetap Indonesia di 2 program PBB. Tentu saja ini bukan kerja bukan amanat yang ringan, namun demikian saya ingin melaksanakan dengan secara sungguh-sungguh. Karena apa? Ini satu kehormatan. Saya sebagai salah satu dari paling tidak 270 juta penduduk Indonesia. Jadi saya itu dalam punggung saya mewakili di negara-negara Afrika Timur itu 270 warga penduduk Indonesia. Baik buruknya citra Indonesia tentu saja salah satunya melalui saya dan tim di Kenya. Dan tadi apa sebenarnya Pak Presiden Jokowi, Bu Menlu meminta menugaskan saya sebagai duta besar Indonesia di Kenya. Tentu saja saya yakin bahwa beliau itu melihat track record saya, itu yang jelas. Jadi saya sendiri alasan intinya apa, tentu saja beliau sendiri yang mengetahui. Namun demikian clue yang bisa saya terjemahkan dalam tugas sehari-hari saya adalah bahwa amanat yang diembankan ke saya pertama yang lebih dan yang lebih utama adalah peningkatan diplomasi ekonomi. Jadi meningkatkan kegiatan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Kenya, Uganda, Somalia, dan Republik Demokratik Kongo. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya juga mempunyai latar belakang pernah penugasan sebagai diplomat Indonesia di PBB di New York, untuk PBB di New York. Dan itu mungkin juga ada korelasinya karena saya juga di Kenya sebagai wakil tetap Indonesia untuk United Nations Environment Program dan United Nations Human Settlement atau UN Habitat. Dan sebagaimana kita ketahui, Kang Ujang, di dunia ini hanya ada 4 negara, 4 headquarters PBB. 1 di New York, 2 di Jenewa, 3 di Wina, dan itu negara-negara maju semua. Dan yang keempat itu di Kenya, Nairobi.
dan itu sebagai negara berkembang. Jadi itu saya merupakan satu kehormatan, dan tentu saja penjabarannya adalah pertama diplomasi ekonomi. Nanti saya akan jelaskan kenapa diplomasi ekonomi. Itu kira-kira intinya. Waduh, luar biasa ya kalau kita bicara dengan seorang sosok duta besar kita itu ya. Apa ya? Tentu anak-anak muda Indonesia punya cita-cita ke sana juga, tentu yang khususnya teman-teman dari HI gitu. Kebetulan saya juga dosen HI Kang Heri ya. Jadi saya paham keinginan teman-teman mahasiswa HI itu pengen juga ya ingin jadi dubes, ingin jadi diplomat gitu. Kang Heri, Pak Dubes ya. Apa perasaan Pak Dubes ya ketika kemarin kan tugas di Arab Saudi itu di Jeddah, sekarang bertugas di negara Afrika gitu. Sebenarnya apakah nyaman atau tidak tuh apa namanya bertugas di Kenya dan negara sekitarnya? Karena kita tahu ya apa namanya kadang-kadang kan di kedutaan besar tuh kadang-kadang para dubes milih dan lain sebagainya. Nah, gimana? Nikmat nggak apa rasanya menjadi bertugas di sana kira-kira seperti itu kan? Terima kasih Kang Ujang. Well, tentu saja bagi ASN itu kita tidak bisa bicara soal comfortable atau tidak, tapi ini merupakan satu kehormatan penunjukan dimanapun, dan ini merupakan satu amanah yang tentu saja harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan ya mungkin bagi orang yang mempunyai luxury untuk memilih, kayaknya itu bukan ada pada saya atau pada ASN. ASN kan penempatan dimanapun ya harus siap, dan itu yang kami kami syukuri. Dan kalau saya sedikit ingin menyampaikan, memang saya sendiri latar belakang karir selama 30 tahun di Kemlu itu sangat sangat spektrumnya tidak monoton. Posting saya pertama itu di Pretoria, Afrika Selatan. Itu waktu itu saya sebagai salah satu dari hanya beberapa diplomat Indonesia yang pertama kali membuka hubungan bilateral Indonesia dengan Afrika Selatan. Setelah Afrika Selatan bebas dari apartheid setelah Pak Mandela dibebaskan, dan kita sebelumnya kan kita tidak pernah Indonesia itu mengakui negara Afrika Selatan karena apartheid, dan itu sesuai dengan amanat konstitusi kita di alinea pertama pembukaan. Habis itu dari Afrika Selatan ke Kanada di Vancouver, habis itu ke New York untuk PBB, kemudian ke Jeddah. Jadi dari situ kan bisa dilihat bahwa begitu variatifnya, dan ya kita bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi persoalannya adalah kita tunaikan amanah ini dengan bertanggung jawab atau tidak. Jadi ya bagi saya ini alhamdulillah posting di Kenya ini membuka mata dan sekaligus mengkonfirmasikan keyakinan saya. Ini keyakinan saya, Kang. Ya, siap. Bahwa masa depan peran Indonesia di kancah internasional dan juga masa depan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dunia itu adanya di Afrika. Mengapa demikian? Kalau kita percaya pada sebuah teori Centennial Circles of World Economic Growth and Prosperity, sekarang kan abad ini adalah abad Asia Pasifik, di mana Asia Pasifik itu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia, yang menggantikan pada abad sebelumnya itu abad Atlantik, negara-negara di wilayah Samudra Atlantik kayak Eropa dan sebagainya. Sekarang sudah mulai melandai yang mulai rising up itu negara-negara Asia Pasifik. Dan kalau teori keyakinan saya, bukan teori keyakinan saya betul, itu abad mendatang itu adalah ada di Afrika, atau Afrika sebagai the next frontiers of world economic growth and prosperity. Dan saya tidak sendirian, banyak international economic
sebagainya. Hanya memang saat ini kondisi Afrika secara keseluruhan 53 negara, 54 negara itu kan masih banyak dirundung permasalahan. Tapi bukan berarti tidak menuju ke sana. Jadi ini bagi saya secara serius ingin menjadi salah seorang Indonesia yang tidak hanya menunaikan sebagai duta besar untuk Afrika, tapi kedepannya ingin sebagai ahli Afrika lah, gitu loh. Saya serius untuk menangani Afrika. Luar biasa Pak Dubes ini ya. Selain beliau itu seorang diplomat handal, ternyata kecerdasannya sudah terlihat ini kita. Luar biasa cerdasnya ya teman-teman ya. Nanti ini jadi inspirasi kita semua teman-teman, bahwa nanti teman-teman mau jadi diplomat, mau jadi intelektual ya, tiru Pak Dubes ini, Kang Heri saya menyebut beliau gitu. Jadi kelihatan lah bagaimana beliau berbicaranya kan, intelektualitasnya, baca bukunya gitu kan, luar biasa kalau saya katakan. Nah sekarang gini Kang, kira-kira apa suka duka jadi diplomat ya kan? Sukanya apa, dukanya apa? Nanti dari awal tuh perjalanan karir, lalu terakhir menjadi diplomat di Kenya tuh apa suka duka di sana itu? Silakan Kang. Saya terus terang aja banyak sukanya daripada itu yang kita suka. Alhamdulillah. sukanya banyak sekali. Artinya saya dulu Kang, ya mungkin Akang juga sama kan. Kalau yang orang dari daerah kayak Indramayu, kebetulan saya juga dibesarkan di wilayah orang-orang yang sangat konvensional. Orang di Indramayu kalau kaya apapun ya, dia hanya ketahuinya kalau ke luar negeri, tidak mau ke Amerika, tidak mau ke UK, tidak mau ke Singapura, pengennya itu umroh, pengennya itu haji, ya kan? Itu. Nah, bagi saya waktu itu saya menentang pandangan yang sangat konvensional. Saya bilang bahwa, hey, bumi Allah itu sangat luas. Dan insya Allah kita harus menikmatinya, harus keindahan alam ciptaan Allah itu sangat luas. Saya waktu itu Kang, bahkan sejak SMP SMA, saya itu doa saya, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya mengetahui keindahan alammu. Jadi itu dan itu bisa dinikmati melalui diplomat. Jadi diplomat itu bisa jalan-jalan, bisa kenal dengan orang banyak. Ternyata indah sekali perbedaan itu. Saya dulu dari Indramayu itu kan ya ini mungkin sepele. Kita pertama kali ke luar negeri kaget ketemu loh orang di luar negeri bule, ada juga Islam. Tapi kok cara sholatnya begini. Indah sekali, artinya berbeda. Dan ternyata tidak menghadap ke barat. Kita kan dulu kan zaman SD SMP itu kalau sholat menghadap kemana? Saya di Indramayu tidak bilang menghadap ke kiblat, tapi menghadap ke barat katanya. Ternyata loh kok orang sholat kok menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tergantung di mana kita ini. Dan itu waktu awal-awal itu ini nih tentu saja perkembangan karir berikutnya ternyata ya alhamdulillah saya udah ketemu banyak dari mulai orang sipit, orang putih, orang hitam, orang ikel dan sebagainya. Dan itu bagi saya itu satu kenikmatan yang tidak ada taranya. Saya juga mengenal banyak daerah-daerah yang mungkin orang punya duit tapi belum tentu bisa ke sana gitu loh. Dan apalagi tinggalnya sampai 3 tahun. Itu tuh yang sukanya. Dukanya jangan membayangkan bahwa kehidupan diplomat itu dari satu function ke function, dari party ke party, tapi juga saya alami sekarang kayak di Kenya. Saya mengunjungi rohaniawan kita dari kongregasi Katolik dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di pelosok di ujung Kenya, perbatasan dengan Uganda, perbatasan dengan Sudan Selatan, yang Masya Allah mereka kok bisa bertahan
dengan kondisi yang sangat minimalis. Kemudian juga yang saya belum pernah mengalami, tapi banyak juga diplomat teman-teman saya yang pergi ke medan ke zona perang untuk mengevakuasi warga negara kita dan lain sebagainya. Dan saya juga di Kenya dan dengan tim ke Somalia untuk membebaskan ABK kita. Dan itu kan hal-hal yang di luar gambaran anak-anak muda. Misalnya kalau di film Hollywood atau film-film gambaran diplomat itu spy atau berjasi, tapi kadang-kadang kita juga harus menyesuaikan, pakai jeans, sneakers, pakai tidak begitu mencolok, gitu kan. Jadi ada hal-hal banyak sekali, tapi itu menjadi pengalaman pemerkayaan batin. Sepanjang kita menikmatinya, melaksanakan dengan nikmat, insya Allah tidak ada hal yang memberatkan. Dan saya selalu mengajarkan kepada tim Kang Ujang bahwa dua hal, kerja itu begitu kita keluar dari rumah, saya katakan ke teman-teman, please niati dengan ibadah. Jadi dimanapun tempat agama apapun, kalau kita niatin kerja itu dengan ibadah, enjoy aja. Jadi tidak merasa berat. Mungkin orang loh, kok Pak Heri, Pak Dubes dari New York kok ke Kenya, apalagi ke Kongo, di mana masih banyak pertempuran. Kenapa nggak di London atau di ini? Kan mungkin berpikirnya begitu. Tapi bagi saya ini dimanapun satu kenikmatan. Itu Kang. Luar biasa ya. Beliau orangnya orang baik. Jadi rezekinya pun baik. Jadi saya mengenal beliau ya kontak-kontak terus via WA itu ya saya merasakan kebaikan-kebaikan beliau. Jadi auranya aura positif gitu, auranya aura baik, auranya aura bersyukur gitu. Dan beliau diplomat senior yang karirnya juga bagus dan itu tentu harus menjadi suri teladan bagi kita semua. Itu sebenarnya yang ingin kita kembangkan Kang di channel saya ini gitu loh, bahwa narasumber-narasumber, tokoh-tokoh seperti Akan, seperti Pak Dubes ini menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang saya harapkan. Nah, ceritanya gimana Kang dulu itu ketemu istri di mana itu? Apakah memang kan anak-anak Indonesia harus tahu nih, apakah memang diplomat lagi? Kita harus gali lah kira-kira hal-hal pribadi beliau nih. Gimana cerita pacaran dulu enggak gitu? Coba cerita aja Kang. Ada Kang, istri saya juga asli dari Indramayu, tapi numpang lahir aja sebenarnya. Karena waktu itu dari masih SD kelas berapa ya, kelas 3 atau 4 pindah langsung ke Bandung. Karena waktu itu orang tua istri saya, mertua lah, selesai sebagai kepala DPR daerah Indramayu, terus sebagai pengusaha di Bandung. Dan keluarga mertua, keluarga istri saya itu sebenarnya punya pondok pesantren di Indramayu, namanya Darun Nahwi. Jadi begitu orang tua ayahnya meninggal, semua pada kembali ke Indramayu, kembali ke lingkungan pondok. Nah, gimana soal ketemunya di mana? Ya ketemunya di pondok itu. Pada saat kita sama-sama, saya dari Jogja liburan, istri juga liburan dari Bandung, kuliah di Bandung kan. Jadi ketemu di situ. Terus saya karir di Kemlu, istri dulu karir di bank, di waktu sebelum masa pacaran lah. Tapi pacaran ya tau lah, Akang pacaran gaya orang yang dari keluarga pondok kan. Ya, kita ini satu tipe dengan Pak Dubes ya, saya dengan beliau. Nah Kang, anak-anak di mana sekarang nih? Apakah memang ada yang ngikutin yang tua di mana, yang paling muda di mana? Terus apa ada yang ngikutin jejak Akang nih? Jadi diplomat handal Indonesia gitu. Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada Kang.
Anak saya itu yang pertama itu Faiz, dia S1 di UI Psikologi, kemudian itu yang double degree melanjutkan ke UQ University of Queensland, Brisbane, kemudian S2-nya dapat dari LPDP beasiswa ke Leiden University dan pernah kerja di perusahaan Jepang, tapi lebih banyak sekarang mengembangkan sebagai musisi. Mungkin anak-anak milenial tahu dia punya grup band namanya Reality Club. Wah, keren ini. Coba dicek-cek nanti ya. bersama adiknya ini Fatia Izzati, YouTuber, juga lulus dari UI, tapi hukum. Keren juga ini YouTuber, saya mau belajar lah ke anaknya Adumpes ini nanti. Siap. Ya, YouTuber channelnya Fatia Izzati. Nah, tolong teman-teman ikuti ya. Nah, di subscribe nanti. Siap kan? Lanjutkan. Nah, kemudian juga ada Farisha Akila, anak kandung ketiga. Itu Farisha Akila baru lulus, Kang, alhamdulillah, dari UI juga. Alhamdulillah. Ini UI dekat, Kang. Rumah saya dekat di UI ini. Di Depok. Dari komunikasi, sarjana komunikasi, baru kemarin. Tapi saya bilang, wah, masa pandemi ini lucu juga. Cara ujiannya online, defense-nya online, wisudanya juga nanti juga online. Dan saya juga ada Farah, anak saya juga, Faradina. Jadi itu, Kang. Kemudian dan semua itu bergerak, tidak ada yang di ASN, tidak ada apalagi di Kemlu, itu di ekonomi kreatif semua. Jadi ada yang YouTuber, musician, ya kebanyakan itulah. Alhamdulillah, Kang. Luar biasa. Yang penting anak-anak sehat, cerdas gitu kan. Dan yang penting bermanfaat, Kang. Kang, saya kira waktu jadi dubes ditugaskan di Kenya gitu lah. Sebenarnya apa yang selain ekonomi yang akan promosikan di sana? Saya baca-baca nih ada pencaksilat gitu kan. Iya. Ada apa batik kayak saya nih, saya pakai batik, saya tidak tahu apa yang akan promosikan selain ekonomi. Selain ekonomi, saya yang lagi fokus itu diplomasi pendidikan, Kak. Kenapa demikian? Ini teori saya, bahwa masa depan hubungan bilateral antar kedua negara itu terletak di tangan pemuda dan pelajar, mahasiswanya. Nah, mereka ini, para mahasiswa ini, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, akan memegang tampuk pimpinan, akan menjadi, ada yang mungkin menjadi ketua partai politik, ada yang menjadi ketua DPR, MPR mereka di negaranya ya, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Kalau mereka dari awal, dari muda, itu mengenal Indonesia, itu pada saat mereka sebagai decision makers, sebagai pengambil kebijakan, pengambil putusan, referensinya pasti Indonesia. Oleh karena itu, saya sejak November datang, Kang, sebagai duta besar, saya genjot untuk memberikan mempromosikan beasiswa. Jadi saya mengikuti teorinya Pak mantan Wapres Pak JK, diplomasi tangan di atas. Jadi sudah saatnya kita ini sebagai negara G20 itu memberikan beasiswa. Karena apa? Karena dalam sejarah, contoh lah, kalau kita belajar sejarah politik ekonomi negara-negara berkembang, Indonesia dulu terkenal mempunyai mafia Berkeley, ya kan ya. Dan itu mereka dapat beasiswa oleh pemerintah Amerika, itu bukan accidentally, bukan by accident, tapi by design. Antara State Department, mungkin CIA, kemudian Cornell University atau University of Berkeley di Los Angeles, dan mungkin para foundations kayak Asian Foundation, Ford Foundation, itu untuk menggroom para intelektual muda yang
mereka yakin itu 25 tahun ke depan ini akan memimpin Indonesia. Pada saat memimpin Indonesia, otomatis pandangannya, pemikirannya itu kalau enggak demokrasi, liberalisme, market, free market dan sebagainya. Ada lagi contoh yang lebih ini lagi. Pada saat awal tahun 70-an, saya pernah membaca disertasinya Pak almarhum Arif Budiman mengenai Chile, Allende. Bagaimana pemerintah Amerika untuk menggulingkan diktator Allende itu menggroom para intelektual Chile di sekolah Chicago. Makanya terkenal dengan Chicago Boys. Mereka datang. Dan sampai sekarang pun kalau kita anak-anak muda Indonesia sekolah di apakah itu di LSI, di Monash atau di NU, referensinya pasti negara itu. Dan ada satu contoh yang eye opener bagi saya. Ketika saya baca buku autobiografinya Obama, saya lupa judulnya, apakah Dreams from My Parents atau apa ya. Ada satu bab pokoknya, satu bab khusus dedicated mengenai dia di Indonesia. Padahal dia di Indonesia hanya sebentar, tahun 69 sampai 73 kalau nggak salah. Dan itu masih kecil. Dan bagi dia, Indonesia itu negara kedua setelah Hawaii, setelah Amerika. Dia tidak pernah keluar negeri sebelumnya. Tapi begitu melekat pada saat dia sebagai presiden, dia menggambarkan dunia itu, Indonesia itu sebagai mikrokosmosnya dunia. Di dunia ada perbedaan agama. Walaupun Indonesia itu sebagai agama mayoritas Muslim, tapi ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada ini hidup secara rukun. Ini potret dari Pak Obama. Kemudian juga di Jakarta katanya ada orang yang hidupnya konglomerat, makmur sekali, ada yang gelandangan sekali. Dan ini kan wajah dunia. Dan itu terefleksikan dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu yang menggugah saya. Saya mempunyai ambisi nih Kang, kalau mudah-mudahan banyak yang mendengar podcastnya Kang Ujang ini, para rektor ini, itu ayolah, saya sudah bekerja sama dengan beberapa rektor dari universitas yang sudah divoted untuk memberikan slot kursi untuk mahasiswa-mahasiswa Afrika. Tahun ini sebelumnya itu kurang dari 10 kan, hanya 7 atau 6 yang memperoleh beasiswa kemitraan negara berkembang. Itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tiap tahun ada. Dan tahun ini jatahnya hanya 200. 200 untuk seluruh dunia yang dipromosikan oleh 132 perwakilan. Alhamdulillah kami merebut 17 mahasiswa, 15 untuk master dan 2 untuk PhD dari Kenya, Somali, dan Uganda. Dan ini kalau selama masa kerja saya 3 tahun atau 3,5 tahun, saya nggak tahu, bisa menciptakan 100 saja alumni Indonesia, ini akan menjadi jembatan. Saya yakin dari jumlah ini 20 tahun yang akan datang, salah satu atau salah 2 itu akan ada yang menjadi ketua partai politik atau menteri di negaranya, bahkan mungkin bisa jadi ada yang jadi presiden. Dan ini yang akan merekatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara itu, khususnya dengan Kenya. Oleh karena itu, saya mengapil juga para rektor-rektor yang mempunyai, apalagi sekarang dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini kesempatan saya membuka dan saya siap memfasilitasi kerjasama, apakah itu sister university cooperation atau exchange student, exchange faculty, exchange scholarship atau sabbatical dan sebagainya. Dan saya sudah ketemu dengan beberapa rektor yang ada di Kenya. Mereka sudah siap. Dalam waktu dekat, insya Allah mungkin 1-2 bulan lagi, karena ini dalam udah tahap akhir, scrubbing legal dokumennya, MOU-nya, antara rektor IPB dengan Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology
akan ada penandatanganan MOU. Kemudian juga dengan beberapa universitas lain. Dan saya intinya ya mengapil lah, please beri kami beasiswa untuk anak-anak muda. Itu sih yang harapan saya, diplomasi pendidikan, Kang. Keren ya guys, apa pikirannya menjangkau jauh ke sana gitu loh. Saya juga dari kecil pengen cita-cita jadi orang hebat, Pak Dubes gitu ya. Ya berusaha untuk itu dan cita-citanya ternyata sama. Saya pengen keliling dunia gitu. Saya lahir di Subang, petani, anak petani gitu Kang Heri ya. Waktu itu ini Ya. cerita dulu lah. Jadi saya bilang Tuhan, saya orang miskin, nggak punya uang juga, tapi saya pengen keliling dunia. Alhamdulillah Kang Heri, saya ya kadang-kadang ada yang bayarin ke Italia, ada yang bayarin ke Singapura, ada yang bayarin umroh, ada yang bayarin ke Australia, ada yang bayarin kemana-mana, ada yang bayarin lah. Jadi alhamdulillah, maksud saya gini guys, kalau kita dilahirkan dalam kondisi yang kurang beruntung gitu, seperti saya dulu gitu ya, ya berdoa yang banyak, berusaha yang keras gitu kan, agar Tuhan berikan kabulkan doa-doa itu, dan percayalah apa yang dilakukan oleh Pak Dubes ini dulu doa dan kerja keras, dan apa yang saya lakukan juga sama, doa dan kerja keras itu. Nah Kang, ada rasa takut nggak tugas di sana nih? Itu kan daerah-daerah yang mohon maaf agak rawan tuh, apalagi misalkan Somalia kan ada perompak dan lain sebagainya itu. Ada nggak staf yang pernah diculik? Apa memang nyaman-nyaman aja kok, nggak ada apa-apa gitu? Kira-kira bisa diceritakan ke kita semua. Memang pertama rasa was-was, kekhawatiran sih ada. Apalagi bagi saya memang pernah di Afrika, tapi Afrika Selatan itu sangat maju sebenarnya. Dan ketika saya dinominasikan oleh Bapak Presiden Jokowi, diajukan namanya ke DPR untuk menjadi Dubes di Kenya, saya berpikir, waduh, saya belum pernah tahu ke Kenya. Apalagi di situ ada Democratic Republic of the Congo, ada Uganda, Somalia, dan itu saya pernah nonton Black Hawk Down, pernah nonton Captain Phillips, ya kan, semua. Terus pernah, apalagi zaman tahun 80-an, akhir 70-an itu God Must Be Crazy, itu wah kok ini Afrika ini begini semua. Ternyata kan itu gambaran semacam itu, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi itu tidak sepenuhnya betul. Tidak sepenuhnya betul. Bahwa memang rasa was-was itu ada, tapi justru dengan rasa was-was, rasa khawatiran, itu kan menjadikan kita selalu alert. Jadi itu pula saya mempunyai prinsip, Kang, bahwa orang kalau ingin maju itu ciptakan kondisi kita dalam keadaan selalu uncomfortable. Kalau orang sudah menduduki pada posisi yang nyaman, itu biasanya itu bersiap-siaplah untuk adanya stagnasi, kita tidak akan maju. Dan itu makanya kan ya kayak Akang, kayak saya, kenapa anak-anak desa, anak-anak daerah, anak-anak yang penuh dengan tantangan itu fighting spiritnya lebih tinggi, lebih lihat terhadap kondisi itu ya karena Tuhan, saya ini tidak nyaman, saya ingin pengen nyaman. Begitu. Jadi selalu berpikirnya begitu. Jadi saya itu ingin nyaman, dan saya juga menanamkan kepada anak-anak saya, please jangan sekali-kali kamu merasa diri kamu nyaman. Ciptakan kondisi kalian itu tidak nyaman, karena ketika kamu kondisi tidak nyaman, disitulah timbul fighting spirit, timbul semangat motivasi yang tinggi. Artinya kondisi tidak nyaman tuh bisa kita ciptakan. Contohnya, iya saya sama-sama lulus dari Fakultas Hukum, kok dia sudah dapat proyek besar-besar, kok saya begini saja. Ini kan kondisi keresahan, sehingga memacu adrenalin kita. Apa yang salah? Apa saya kurang usaha? Apa saya kurang doa? Dan sebagainya. Dan kembali lagi ke apakah nyaman atau tidak, bahwa kondisi faktual memang masih ada semacam tantangan yang harus kita alert. Namun juga saya mempunyai prinsip jangan terlalu berlebihan, karena justru worriness itu, sikap kecemasan terhadap
kondisi itu yang sebenarnya menjadikan kita tidak berani melangkah, bahkan serba takut dan sebagainya. Loh, kita belum nyoba kok. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Dan untuk pandemi sekarang malah justru ngepas kan, worriness, kecemasan terhadap pandemi itu sendiri yang menjadikan imunitas kita berkurang. Dan saya ingin berbagi tips. Ada 4 perspektif orang atau negara melihat Afrika. Ini pertama, negara Amerika. Negara Amerika melihat Afrika itu selalu saja dari perspektif security. Wah, di sana ada Al-Shabaab, wah di sana ada Al-Qaeda, wah di sana ada Boko Haram, wah di sana ada terorisme, wah di sana ada konflik dan sebagainya. Sehingga pendekatan yang diambil oleh Amerika itu selalu saja security. Yang kedua, itu perspektif dari Inggris. Inggris itu selalu mengatakan, aduh, negara itu negara yang penuh dengan AIDS, kemiskinan, kelaparan, ini harus kita bantu. Sehingga pola pikir Inggris itu charity. Mulai dari, ya kita tidak hanya perspektif ini tidak hanya milik pemerintahnya, tapi juga milik masyarakat madaninya, civil society-nya. Kita tahu sejak tahun 80-an malah ada Bob Geldof untuk AIDS for Africa, donatur-donatur dan sebagainya. Perspektif ketiga, perspektif Prancis. Kita tahu bahwa Prancis itu orangnya itu kan sangat grandiose, megalomanian, orangnya tuh mengagung-agungkan sejarah dan dia tuh bangga dengan dirinya. Bicara harus pakai bahasa Prancis, nggak mau bahasa Inggris, pokoknya sangat inilah. Nah, Prancis itu menganggap Afrika itu sebagai kekayaan masa lalunya, itu sebagai jubah kebesarannya. Karena banyak negara-negara yang jajahan Prancis. Dia sangat membanggakan dirinya itu. Nah, yang keempat, ini yang harus kita tiru. Perspektif Cina. Cina itu melihat bahwa Afrika itu sumber emas, sumber devisa, sumber keuntungan, dan sumber segala sumber untuk kesejahteraan dia. Oleh karena itu, pola pikir Cina itu tidak security, tidak charity, tidak kebesaran, tapi semuanya cuan, semuanya hepeng. Di sana ini tempatnya cuan, di sana ini tempatnya uang. Oleh karena itu, negara Afrika mana dari 54 negara di benua itu yang tidak tersentuh oleh Afrika? Tersentuh oleh Cina. Bahkan Cina itu, ya, ini bedanya dengan negara-negara Barat. Banyak testimoni dari pimpinan-pimpinan negara Afrika yang termasuk, mohon maaf, juga dikonfirmasikan oleh Pak Luhut kan, bahwa saya sering baca dari testimoninya menteri-menteri kayak Menteri Angola, pimpinan-pimpinan negara Afrika. Saya minta bantuan ke Amerika, ditanya dulu soal apakah sesuai dengan good governance, sesuai dengan HAM, sesuai dengan demokrasi, ujung-ujungnya nggak dapat juga tuh katanya duit. Saya lari ke Inggris, ke Australia, sama juga, malah ditekan harus ngikutin begini-begini. Lah masyarakat saya udah kelaparan katanya. Tapi saya datang ke Cina, saya minta sore ini saya minta untuk tolong dong bangun jembatan. Besok sudah ada jembatan katanya. Saya tidak mengatakan ini ya, dan itu kan dirasakan juga. Dan ada statementnya Pak LBP kan, yang mengatakan ya Cina malah kita dikte kok katanya kan begitu, bukan mereka yang mendikte. Dan itu prinsip Cina. Saya ingin mengatakan bahwa perspektif Afrika itu kaya. Ada nikel, ada uranium, ada macam-macam di sana. Ada emas, ada minyak dan sebagainya. Jadi Cina di Kenya, Kang, di Kenya itu Cina itu datang, itu membangun jalan tol dari pusat ke bandara. Itu
tidak ada uang sepeser pun dari Kenya. Semua dari Cina. Tapi juga otomatis quote unquote sovereignty-nya negara itu juga nggak ada kan, karena semua nanti mulai diatur bagaimana pengelolaannya, terus dikenakan tarif berapa untuk tol fee-nya dan sebagainya, itu Cina. Mereka menggunakan sistem BOT, Build, Operation, Transfer. Yang build Cina termasuk orang-orangnya, para pekerjanya, kemudian juga nanti yang mengoperasikannya Cina, terus juga yang menetapkan harga tolnya itu berapa Cina dalam tempo 30 tahun nanti ditransfer ke Kenya. Tapi Cina sudah mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat. Keuntungannya apa? Tidak hanya ekonomi, keuntungannya mungkin dari politik, dari socio-cultural dan sebagainya. Paling tidak they are going to be a sphere of influence-nya Cina kan. Itu yang ada. Jadi kalau ingin melihat bagaimana sepak terjang Cina di masyarakat internasional, paling gampang itu lihat di benua Afrika. Itu banyak sekali tuh pelajaran-pelajaran di situ. Itu Kang. Luar biasa ya. Kita dapat banyak ilmu banyak nih dari Pak Dubes kita. Pak Dubes nih, Kang Heri ya. Apa harapan Pak Dubes terhadap anak-anak muda Indonesia nih? Apa pesannya gitu? Biar anak muda Indonesia juga maju gitu, kreatif gitu. Jadi orang-orang hebat lah. Seperti Pak Dubes kira-kira. Atau bahkan ingin melebihi Pak Dubes lah. Kira-kira apa harapan atau sarannya? Silakan Pak Dubes. Ya, untuk mempersiapkan 2045 saat Indonesia merdeka, ini mesti para pemuda inilah, para milenial, tidak hanya milenial tapi juga Gen Z, generasi G, Z, X atau apalah gitu ya. Mereka yang akan menjadi para leaders, para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan untuk Indonesia. Kalau Indonesia ingin maju, Indonesia ingin, ya kita harus mentauladani fighting spirit para founding fathers. Founding fathers sudah menanamkan bagaimana dari keterbatasan dan sebagainya, tapi bisa membangun sebuah bangsa yang sebegini besar. Bagi saya itu karya maha agung founding fathers kita adalah nation building. Dan nation building ini, coba saya kadang-kadang berpikir setelah di Afrika ini, Kang Ujang, kenapa negara-negara Afrika itu masih saja kena konflik dan sebagainya? Karena yang namanya politik aliran, politik etnis, ethnic politics, itu memang ini warisan penjajah, warisan kolonial mereka, itu masih begitu kentara. Jadi kita mestinya sudah melalui tahap itu. Kita harus melalui tahap itu. Jangan diputar ulang sejarah. Kita sudah ada kesepakatan nasional, sudah ada undang-undang 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, GBHN dan NKRI. Ini yang harus kita rawat. Saya sendiri kalau idealismenya sedih juga kalau masih ada orang yang mengutak-atik soal Pancasila, soal NKRI dan sebagainya. Ini mestinya diskusi-diskusi ini sudah final lah. Tapi bagaimana kita mengisinya? Jangan kok kayaknya back to square one lagi gitu loh. Ini harapan untuk anak-anak muda. Jadi ini udah konsensus nasional. Jadi apa yang harus kita rebut? Nah, sekarang sudah zamannya industri 5.0, 4.0, kemudian juga sudah bicara soal ICT dan sebagainya. Ya kita harus mengikuti perkembangan itu. Jadi please lah anak-anak muda, milenial, bahwa kalau
terjun dalam bidang politik, gunakanlah politik secara baik untuk kemajuan bangsa. Kalau bergerak di bidang apapun, laksanakan dengan secara sungguh-sungguh. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak mulia. Semua pekerjaan mulia asal kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Semua apapun profesinya mempunyai sumbangsih bagi kejayaan Indonesia, khususnya dalam menyambut nanti seabad di Indonesia 2045. Saya sih berharap, saya belum tentu juga Pak masih hidup, tapi alhamdulillah kalau dikasih kesempatan sampai hidup, ingin menyaksikan satu abad Indonesia itu sebagai Indonesia yang besar, Indonesia yang jaya dan sebagainya. Kita itu 4 terbesar negara dunia, 3 terbesar negara demokrasi, kemudian negara Islam terbesar. Mestinya kalau penduduknya semua beragama Islam, ya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun waraful ghafur. Karena pasti agama Islam mengajarkan ya tidak hanya usaha tapi juga doa dan sebagainya, dan itu sangat menghargai sekali toleransi. Jadi sangat salah seandainya kalau toh wajah Islam itu wajah yang sangat sangar, sangat beringas dan sebagainya, sehingga ada upaya-upaya, katakanlah kalau toh kecurigaan beberapa orang itu ada upaya-upaya pelemahan Islam. Saya pikir itu hal yang tidak betul. Terakhir saya ingin menyampaikan, mungkin ada 2 hal. Saya kelupaan bahwa di negara akreditasi saya juga ada banyak diaspora warga Indonesia. Ada sekitar 125-an orang Indonesia di Kenya, kemudian ada sekitar 90-an di Kongo, dan 1024 tentara Indonesia di Kongo yang mengabdikan dirinya dalam konteks peacekeeping operation di bawah koordinasi PBB. Kemudian ada sekitar 30 warga negara Indonesia di Uganda, dan ada 4 warga negara kita di Somali. Itu catatan dalam catatan resmi di KBRI. Di luar itu pasti ada aja yang tidak tercatat atau karena tidak melapor dan sebagainya. Dan mereka sebagai diaspora banyak yang kerjanya kalau di Kenya rata-rata di lembaga-lembaga internasional, di PBB, di Sekretariat PBB, di UNEP, di UN Habitat, ada yang kerja di NGO, dan ada rohaniawan. Ada lebih dari 20 dari jemaat dari kongregasi Katolik. Dan saya sudah mengunjungi ke pelosok-pelosok itu, tidak ada alhamdulillah satupun yang saya lewati, dan mereka sudah 20 tahunan lebih di sana dan berbaur. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa mereka ini, anak-anak bangsa ini, mempunyai kontribusi memberikan memproyeksikan citra positif Indonesia di tempatnya masing-masing. Ada yang di Kongo katakanlah, kalau TNI, para prajurit kita sudah pasti ini diakui oleh dunia. Tapi yang 90 ada yang mereka kerja di timber, di perusahaan kayu, ada yang di tambang dan sebagainya. Mereka profesional semua. Para S1, para lulusan teknik dan sebagainya, dan memberikan kontribusi, dan saya sangat bangga dengan dengan kontribusi mereka. Itu satu. Artinya tanpa terpengaruh oleh hiruk-pikuk apapun, apakah itu buzzer, hoax dan sebagainya, mereka berkarya demi mengharumkan nama bangsa Indonesia, negara Indonesia kalau di luar. Nah, yang khusus untuk para pemuda, khususnya mahasiswa HI, saya ingin mengimbau bahwa tentu saja belajar
yang gigih, dan ilmu yang Anda dapatkan dari kampus itu sangat dinamis. Contohnya saya tahun 80-an kuliah di S1 HI UGM, sekarang ilmunya sudah berkembang, banyak sekali paradigma, banyak sekali aliran dan sebagainya, dan saya yakin kedepannya pun akan akan sangat dinamis. Artinya saya ingin mengatakan bahwa please be open mind. Don't think like silo minded. Jangan berpikir kita hanya kayak dicerobong gitu loh, kayak di silo gudang-gudang gandum itu. Itu kan kita kenalnya dunia hanya segitu aja. Jadi sebagai anak muda harus reseptif, harus mau menerima berbagai pandangan dan sebagainya, tapi juga kita harus cerdas dalam mensaringnya. Karena saya hakul yakin bahwa toleransi itu tumbuh paralel dengan sikap open minded kita. Jadi kalau kita hanya percaya pada satu makom saja, kebenaran itu saja, ya bersiap-siaplah bahwa kita akan menjadi seorang yang ekstrim, tidak akan toleran. Dan saya yakin Kang Ujang juga sama dari keluarga dari lingkungan pondok. Saya juga ya sampai sekarang juga di Indramayu. Lingkungan semacam itu menciptakan tentu selain sebagai fondasi, kita sudah punya fondasi, tapi tidak berarti kita tidak reseptif, kita tidak mau menerima. Justru dengan kita menerima perbedaan-perbedaan itu akan jadi kayak indah banget gitu loh. Masya Allah, dunia ini begitu indah, dan betul juga ngelihat ciptaannya aja indah, apalagi ngelihatnya bagaimana kekaguman kita kepada si penciptanya. Keindahan itu didapat dari manapun, tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga pada saat kita membaca buku, pada saat kita mendengarkan kuliah, itu kita akan menemukan keindahan kalau kita merenunginya secara serius. Saya pikir itu saja. Selamat kepada para generasi milenial, sukses untuk kalian. Terima kasih Kang Ujang. Kang Heri, Pak Dubes, sekali lagi ini saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Dubes dengan keluarga. Kita doakan agar beliau sehat selalu dan keluarga, dan tentu bisa membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Indonesia adalah negara yang beragam, yang majemuk, yang heterogen, harus kita jaga, dan tentu semua itu harapan, cita-cita itu kita titipkan kepada Pak Dubes gitu kan. Dan saya yakin beliau adalah orang hebat dan orang amanah ya, berintegritas, dan yang itu mengapa saya hadirkan di channel ini gitu loh. Itu sebenarnya. Makasih Kang sekali lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.